Hai, konnichiwa. Ketemu lagi nih dengan saya Christina Johan dan welcome to OS Salnajaya Channel. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas nih mengenai pentingnya psikotes dalam proses seleksi. Nah, hari ini kita akan memberikan tips nih untuk tahap seleksi berikutnya, yaitu tahap interview. Nah, tahap interview adalah tahap terpenting karena di sini user bisa melihat penampilan kita, sikap kita, dan menilai diri kita secara keseluruhan. Nah, beberapa interviewers juga bisa nih mendapatkan dukungan jawaban ataupun keputusan untuk menerima kalian hanya dengan first impression mereka. Nah, untuk itu pastinya kita membutuhkan persiapan yang cukup matang ya sebelum bertemu dengan mereka. Hari ini saya tidak sendirian nih, pastinya ya saya ditemani oleh seseorang. Halo Mas Stefanus. Halo Jo dan halo semuanya. Oke, nah hari ini Mas kita akan memberikan tips mengenai persiapan interview face to face. Oke. Tetapi kita akan bagikan menjadi 2 bagian ya. Untuk part 1 kita akan membahas mengenai first impression. Ya seperti yang kita tahu ya, first impression itu ada yang namanya penampilan, sikap interview, kemudian ekspresi wajah, dan juga intonasi suara. Nah masih banyak banget nih Mas Stefanus yang masih menyepelekan ataupun meremehkan yang namanya first impression. Padahal ini sangat penting kan? Karena tahu nggak sih, beberapa interviewers itu bisa mendapatkan first impression hanya dalam beberapa detik saja. Betul kan ya? Iya John, betul sekali. Tanpa panjang lebar, kita langsung mulai aja memberikan sharing dari pengalaman kita ya. Sudah beberapa tahun menghadapi klien ataupun proses interview. Oke, yang pertama kaitan sama do. Jadi, hal apa saja yang perlu teman-teman perhatikan ketika mau interview? Oke, yang pertama mengenai pakaian. Kami sarankan teman-teman untuk memilih atau menggunakan pakaian yang formal ataupun rapi dan pastinya tidak berbau. Buat laki-laki, kita sarankan untuk menggunakan kemeja lengan panjang seperti yang saya pakai, lalu menggunakan bawahan celana kain ataupun bahan. Sedangkan buat yang perempuan, untuk bawahan boleh menggunakan rok ya. Rok ya. Nah kalau perempuan nih, kalau dia memilih untuk menggunakan dress, itu masih nggak apa-apa kan ya? Asal memilih dress yang masih corporate looks. Iya, betul sekali. Kalau selanjutnya nih kaitan sama sepatu, kita sarankan untuk menggunakan sepatu pantofel ya yang formal dan yang warnanya netral, dan kita sarankan untuk dibersihkan terlebih dahulu dan disemir ya biar kelihatan lebih rapi. Oke, selanjutnya nih buat laki-laki, buat kalian yang memelihara atau yang punya kumis ataupun jenggot, kita sarankan untuk membersihkan terlebih dahulu sehingga ada kesan yang lebih rapi, lalu lebih fresh dan dipersiapkan. Oke, mungkin dicukur dulu ya. Betul. Oke. Buat ini kalian ya, ini hal sepele tapi perlu diperhatikan. Kaitan sama kuku. Jadi kita sarankan untuk menggunting kuku terlebih dahulu, dan terlebih buat kalian yang perempuan yang suka menggunakan kutek. Nah, kita sarankan untuk memilih warna yang netral ataupun yang soft, jangan menggunakan warna-warna yang mencolok ataupun yang terang, karena itu hanya akan mengganggu sang interviewer. Mungkin kelihatan nggak profesional juga ya kalau masih menggunakan yang motif bunga-bunga misalnya seperti itu ya. Betul. Jadi mungkin bisa diganti dengan warna bening dulu gitu. Oke. Selanjutnya Mas. Dan ini yang terakhir, pasti masih banyak di antara kita yang masih mengandalkan transportasi umum ya, betul untuk sekali. keperluan kita. Jadi kita menyarankan teman-teman mungkin bisa menggunakan pakaian lain ketika memang mau interview. Jadi nanti bisa menggunakan bisa membawa pakaian yang sudah dipersiapkan tadi ke dalam tas, jadi nanti bisa ganti baju. Oke. Mungkin bisa menggunakan kaos dulu ya dari rumah, begitu sampai di tempat tujuan, mungkin bisa langsung diganti menggunakan pakaian yang sudah disiapkan. Ini untuk menghindari mungkin karena di jalan ya, transportasi umum yang padat banyak orang, jadi kan mungkin panas, lalu nanti mungkin bisa keringat dan ada bau-bau yang tidak sedap, jadi itu bisa terhindarkan. Jadi itu kurang lebih hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Itu tadi ini ya Mas ya, untuk do-nya sendiri. Kalau don'ts-nya sendiri ini bagaimana nih Mas Stefanus? Oke, selanjutnya untuk don'ts. Jadi hal-hal yang perlu dihindari ini juga perlu diperhatikan ya. Kaitan sama pakaian. Jadi teman-teman kita sarankan untuk tidak menggunakan pakaian yang berwarna terang ataupun mencolok ya. Seperti warna merah, warna kuning, warna orange dan lain sebagainya. Jadi kita anjurkan untuk menggunakan warna yang lebih netral. Misalnya hitam, lalu abu, biru, ataupun putih. Oke, jadi warna-warna monokrom lah ya. Betul sekali. Lalu buat perempuan yang menggunakan jilbab, kita juga sarankan untuk menggunakan warna yang senada. Jadi jangan menggunakan warna yang terang ataupun yang mencolok ya untuk jilbab. Mungkin juga untuk hijabnya juga jangan terlalu banyak motif gitu betul ya. Sekali.
Lalu selanjutnya untuk sepatu, jangan menggunakan sepatu kets, lalu menggunakan celana jeans ya yang tidak formal. Lalu buat cewek nih, buat perempuan, kaitan sama make up. Jadi menggunakan atau memakai make up yang soft, yang wajar, jangan terlalu menor ya. Oke. Iya. Jadi jangan terlalu mungkin lipstick warna merah itu sebaiknya ditahan dulu ya. Ditahan khusus untuk hari itu. Buat laki-laki yang merokok ya, kita sarankan untuk tidak merokok terlebih dahulu karena aroma dari rokok itu akan menyerap atau terserap ke tubuh Menempel ataupun di pakaian, baju menempel ya. betul sekali. Jadi itu nanti akan menimbulkan aroma yang tidak sedap dan mengganggu selama proses interview. Tidak menggunakan jaket ya, jaket dan nah ini nih biasanya kadang ada beberapa yang mengunyah permen untuk menghindarkan atau mengurangi rasa grogi. Tapi itu sangat tidak kita anjurkan karena itu kesannya tidak sopan formal, ya. iya, dan sangat mengganggu buat interviewer. Oh Gitu gitu. sih. Mungkin itu tadi don'ts-nya. Iya, jadi itu hal-hal yang tolong dihindari dan jangan dilakukan selama proses interview. Nah, Mas Stefanus, tadi kan kita ngomongin untuk persiapan sebelum hari H kan ya. Ya. Nah, kalau misalnya kandidat sudah sampai di perusahaan tujuan, itu gimana nih tipsnya? Oke, kita ngomongin hari H ya. Kita sarankan buat teman-teman memiliki estimasi waktu berapa lama ya yang harus ditempuh untuk menghindari macet ataupun keterlambatan. Kita sarankan teman-teman sudah hadir 30 menit sebelum jam interview. Tujuannya apa? Nanti teman-teman bisa preparation terlebih dahulu. Mungkin bisa ke toilet ya, bisa ke toilet, mungkin buang air kecil, lalu ganti baju seperti yang kita sarankan sebelumnya. Dan buat yang perempuan untuk touch up terlebih dahulu. Cek penampilan ya. Sehingga kalau memang sudah masuk ke ruangan, semuanya sudah siap seperti itu. Lalu selanjutnya kita bisa segera info ke resepsionis bahwa kita sudah sampai, kita ingin bertemu dengan siapa. Lalu kita juga bisa informasi ke PIC yang mengundang kita bahwa kita sudah sampai. Jangan lupa juga bahwa kita harus memberikan sapaan dan senyuman yang hangat kepada resepsionis ataupun kepada siapa saja yang kita temui di area lobi tersebut. Oke. Selanjutnya biasanya kita harus menunggu ya, sekian menit menunggu sampai kita dipanggil. Kita pun juga harus dalam kondisi yang siap dan rapi, jangan ini terlalu santai, kesannya terlalu santai dan lupa. Kadang bosan juga kan ya, sekali. menunggu kan mungkin bosan. Itu ada juga yang masih memainkan handphone. Itu sebaiknya gimana, Mas? Ya itu tadi, mungkin kita tetap harus bersikap siap, lalu formal dan rapi sampai benar-benar kita dipanggil untuk interview. Karena mungkin kita sudah mulai dinilai ya. Iya, betul sekali. Lalu terakhir kita harus berikan respect kepada siapa saja yang kita temui di area lobi tersebut. Gitu. Jadi kurang lebih itu hal-hal yang perlu diperhatikan teman-teman ketika hari H, ketika menjelang proses interview. Itu tadi di ruang lobi ya, area lobi. Nah, kalau kita ataupun kandidat sudah memasuki ruangan interview nih, Mas, itu biasanya gimana nih, Mas, yang harus diperhatikan? Jadi selanjutnya kalau kita memang sudah sampai gilirannya dipanggil ya, lalu kita masuk ke dalam ruangan interview, kita harus tahan dulu untuk tidak langsung duduk. Jadi kita harus menunggu sampai interviewer mempersilahkan kita duduk. Gitu. Lalu pastikan juga kita dengan semangat, dengan antusias, lalu dengan sopan, dan pastinya kita harus menjaga kontak mata kita untuk selalu mengarah kepada sang interviewer. Pada saat interview sudah dimulai nih, Mas, berarti itu kan sudah ada komunikasi dua arah kan ya? Betul. Nah, gimana sih cara berkomunikasi yang enak dan nyaman itu seperti apa, Mas, biasanya? Dari cara berkomunikasinya, yang pertama kaitan sama volume suara. Kita harus memastikan bahwa volume suara kita tidak terlalu lembut ya, ataupun terlalu keras. Kita sesuaikan dengan kondisi atau luas ruangan interview. Lalu yang kedua, kita berbicara dengan tenang, dengan percaya diri, dan tempo kita pun cukup ya, jangan terlalu terburu-buru juga. Lalu artikulasi kita pun juga harus jelas, sehingga semua jawaban dapat tersampaikan. Lalu yang terakhir adalah kita harus to the point, jangan bertele-tele, jadi langsung pada intinya ya. Betul, jawaban apa yang ingin kita sampaikan. Nah, persiapan pada saat interview berlangsung tadi sudah. Nah, ketika interview itu kadang kita nih suka nggak sadar ya, Mas ya, ada beberapa sikap yang di luar dari kontrol kita gitu. Nah, ada tips nggak nih, Mas, kira-kira? Kalau kaitan sama sikap selama interview, yang pertama perlu diperhatikan adalah
kita harus duduk dengan posisi tegak, jangan menyender ya. Jadi kita memang kadang harus memberikan jarak antara tubuh kita dengan senderan kursi. Oke. Itu lalu yang kedua, jangan menopang dagu ya. Karena kalau posisi seperti ini kan Itu kelihatan nggak sopan ya. tidak sopan dan terlihat sangat rileks sekali. Betul. Lalu selanjutnya adalah menyilangkan atau melipat tangan di depan. Oh, Dan itu seperti nggak kelihatan boleh. sombong, angkuh. Kelihatan sombong dan betul, itu betul. kesannya menutup diri terhadap sang interviewer. Oh iya. Lalu selanjutnya kalau kita menggunakan tas, kita sebaiknya taruh itu di bawah di lantai. Lalu, nah ini hal sepele nih, kita masing-masing pasti punya handphone. Jangan lupa untuk Matikan ya. atau di silent. Oke. Seperti itu. Mungkin ada juga nih gerakan yang tidak perlu, yang kadang kita Oh suka iya. nervous, suka garuk-garuk kepala, rambut, Iya. atau goyang-goyang kaki, itu juga nggak diperbolehkan Iya, ya. jadi kita sarankan bahwa posisi tangan itu sebaiknya ada di atas paha seperti ini. Jadi Oh. jangan di atas meja. Oke. Seperti itu. Nah, itu tadi tips dari kita mengenai persiapan interview face to face untuk first impression. Gimana nih? Mudah dipahami kan? Ya, memang kelihatan sepele sih, tetapi ini sangat menentukan first impression kalian loh. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton video kita sebelumnya, jangan lupa untuk klik link di bawah ini. Anyways, thanks for watching. Cari kerja, cari Selna. See you on the next video. Bye. Bye.